Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Baik, kelihatannya masih fokus. Baiklah, nampaknya masih ada teman yang belum masuk, jadi kita harus nunggu ya, nak. Iya, Aaron. Iya, sudah masuk. Iya. Tidak apa ya, tidak apa-apa. Ya, karena kan telat memberi tugas karena jaringan, tapi alasannya itu Ibu harap kalian nggak bohong. Ibu harap itu beneran terjadi. Jadi, kalaupun kalian bohong, kalianlah yang menanggung kepada Tuhan. Baik, nampaknya sudah ada yang bergabung, sudah lumayan banyak. Baik, Ibu mulai saja. Terima kasih, Jali. Ibu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Semangat pagi. Baik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ibu harap semoga keadaan kalian, keadaan kita bersama, semoga selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap selalu bersemangat. Yang meskipun sementara ini, pada saat ini kita belum dapat bertemu dan bahkan kita belum tahu sampai kapan berakhirnya pandemi saat ini. Jadi Ibu harap kalian tetap semangat belajar. Baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kepada ketua kelas untuk berdoa memimpin buat teman-temannya. Jadi Ibu harap sekarang. Baiklah, buat anak-anak Ibu yang bahagia dan Ibu sayangi, semoga apa yang kita doa dan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, semoga diberi kemudahan, diberikan kelancaran dalam belajar pada hari ini dan pada saat ini, dan semoga segala penyakit kita diangkat, dan khususnya untuk dunia kita yang pada saat ini sedang adanya pandemi yang belum juga hilang-hilang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga cepat berakhir, agar kita dapat bertemu, agar kita dapat belajar bertatap muka atau secara langsung. Semoga apa yang kita inginkan terkabulkan untuk dunia kita dan untuk kita bersama. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu telah memberikan tugas yang lalu, pertemuan pertama dan pertemuan kedua.
Pertemuan pertama, alhamdulillah ada yang memberikan atau mengumpulkan lebih awal dari yang ibu suruh. Dan ada juga yang terlambat, mungkin ibu berpikir kalau nggak ada jaringan, jadi ibu paham. Dan pertemuan yang kedua yang tidak hadir, ibu harap kalian bisa mengerjakan dan bertanya kepada teman-teman yang hadir, apakah ada tugas, apakah yang dijelaskan, atau apakah pertemuan kedua itu bagaimana cara pembelajarannya atau yang dan lain-lainnya. Harap segera ditanyakan kepada teman yang hadir. Jadi ibu harap walaupun kalian nggak hadir, kalian bisa bertanya lebih giat kepada teman kalian, apakah ada tugas, apakah ada ini itu segala macam. Ibu harap kalian lebih semangat lagi untuk belajar, terutama belajar seni budaya sama ibu. Baiklah, pertemuan yang ketiga ini sudah ibu share lagi juga materi. Ibu harap kalian bisa memahami dan bahkan bisa mengerti. Sebab dari pertemuan pertama, kedua, dan pada saat pertemuan ketiga ini saling bersangkutan atau saling nyambung gitu. Sebab karena pertemuan pertama kalian masih ingat tentang apa? Tentang ragam gerak tari tradisi juga. Dan yang kedua kita membahas tentang pertemuan kedua tentang jenis ragam gerak tari dan fungsinya. Lalu yang ketiga apa? Kita akan menjelaskan tentang memahami simbol ragam gerak tari dan mengidentifikasi simbol ragam gerak tari. Nah, yang pertama kita memahami simbol ragam gerak tari. Siapa yang bisa menjelaskan simbolnya? Kita harus pertama memahaminya dulu. Baik, ada? Baik, ada tidak? Sebelum kita melanjutkannya, alangkah baiknya ibu lupa pula tadi absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Feli kenapa? Lalu? Kenapa Tara? Ada lagi? Buat Feli dan Tara kita doakan bersama-sama agar bisa beraktivitas kembali, agar cepat sembuh, agar bisa menjalankan seperti biasanya, seperti belajar dan lain-lainnya. Semoga saja. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, fokus kepada materi kita yaitu simbol dalam tari, simbol gerak dasar pada tari. Sebelum berangkat pada pemahaman simbol dalam gerak tari, yang pertama yaitu apa? Gerak dalam tari mengandung tenaga atau energi yang dikeluarkan dan mencangkup ruang dan waktu. Gerak tari merupakan aktivitas yang dilakukan manusia di dalam kehidupan. Artinya, manusia dalam mengungkapkan segala perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan takut, perasaan senang, akan nampak pada perubahan-perubahan yang ditimbulkan melalui gerak anggota tubuh. Misalnya dalam raut muka atau ekspresi muka lah yang bisa menggambarkannya, seperti raut muka rasa kecewa,
rasa marah, rasa sedih, rasa takut. Bisa dilihat dari ekspresi muka kita. Lanjut, gerak berasal dari pengolahan hasil dari perubahan dan akan melahirkan dua jenis gerak, yaitu gerak murni dan gerak maknawi, yang dirangkai menjadi sebuah tarian. Nah, tari merupakan ekspresi jiwa. Tari apa? Ya, tari merupakan ekspresi jiwa. Oleh karena itu, tari kenapa? Mau ke toilet? Ya, silahkan. Jadi, oleh karena itu, di dalam tari mengandung maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud tertentu dari maksud yang jelas dan dapat dirasakan oleh manusia. Maksudnya itu simbol gerak yang dapat dimengerti atau abstrak yang sukar untuk dapat dimengerti tetapi masih tetap dapat dirasakan keindahannya. Untuk dapat lebih memahami mengenai simbol gerak tari, kita dapat mengidentifikasi simbol gerak tari dasarnya itu. Simbol gerak tari dasar adalah segala hal yang terdapat dalam faktor-faktor tarian atau gerak, tata busana, dan tata rias yang memiliki makna atau cerita dalam sebuah tarian. Nah, berangkat dari situ, mari kita telaah satu persatu. Yang pertama, simbol gerak. Apa sih simbol gerak itu? Kenapa sih disebut dengan simbol gerak? Nah, simbol gerak. Simbol gerak di sini adalah upaya penyampaian sebuah pesan-pesan dalam tarian melalui gerak. Contoh yang paling mudah adalah gerakan tari Dayak yang mempunyai burung atau satwa. Burung atau satwa. Hal ini menggambarkan bagaimana penari berusaha mengekspresikan dirinya sebebas satwa tersebut. Paham sampai di sini? Yang kedua ada simbol tata busana. Simbol tata busana di sini terlihat pada tarian Dayak. Sama seperti simbol gerak tadi, contohnya kayak tarian Dayak kan? Dan pada tata busana di sini juga ada tarian Dayak, di mana mereka berusaha menyerupai burung. Jadi di sini simbol tata busana akan terlihat akan membuat pemirsa lebih mudah mengintip atau menginterpretasikan cerita yang ada, untuk lebih memahami cerita yang ada. Lalu yang ketiga ada simbol rias. Simbol rias di sini, simbol rias juga berpengaruh penting. Semisal tari Jaipong. Di sini kita buat contohnya tari Jaipong. Tari Jaipong. Di sini pada tari Jaipong tata rias wajah sangat penting. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa?
Sebab kontras karena apapun ekspresi penari harus terlihat di penonton, terutama di bawah tata cahaya yang kuat. Jadi tata rias itu sangat penting bagi penari. Lalu apabila ingin lebih akademis, maka ada beberapa simbol yang bisa lebih ditelaah. Yang pertama ada konstitutif. Konstitutif ini bisa merupakan hal yang berkaitan dengan kepercayaan secara agama. Yang kedua ada kognitif. Biasanya baik. Kita mulai lagi karena kurang jelas suara ibu ya. Mohon maaf. Apabila ingin lebih akademis, maka ada beberapa simbol yang bisa lebih ditelaah. Dia ada 4 yang bisa dapat kita telaah. Yang pertama ada konstitutif, ada kognitif, ada moral, dan ada ekspresif. Nah, dari 4 tersebut kita dapat bertelaahnya. Jadi sampai di sini ada yang kurang paham atau kurang jelas? Udah? Ya? Iya, Sabirin ada? Iya, ada 4. Lalu? Baik. Ibu akan menjelaskan 4 yang Ibu jelaskan tadi, yaitu konstitutif, kognitif, moral, dan ekspresif. Yang pertama, dapat yang kita telaah itu apa tadi? Konstitutif. Konstitutif itu biasanya merupakan hal yang berkaitan dengan kepercayaan seperti agama. Yang kedua tadi ada kognitif. Nah, kognitif biasanya berkaitan dengan ilmu pasti. Lalu yang ketiga ada moral. Moral berkaitan dengan norma atau moral. Dan moral berarti otomatis moral itu kayak moral kehidupan kita. Lalu yang terakhir ada ekspresif. Ekspresif berkaitan dengan pengungkapan perasaan kita ungkapkan. Itu yang disebut dengan ekspresif. Jadi dari 4 telaah tersebutlah kita dapat bisa mengatakan simbol tersebut. Baik, di situ apakah ada yang kurang paham dari penjelasan Ibu tadi? Ada? Iya, Ilham? Iya, silakan. Ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Ilham? Dia Sabirin, coba jelaskan. Nah, benar. Tadi udah Ibu jelaskan, yaitu simbol gerak tari adalah segala hal yang terdapat dalam faktor-faktor tarian seperti tadi gerak, tata busana, dan tata rias. Enggak, 3 tadi.
Sudah? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya kita akan ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham bisa ditanyakan sama Ibu. Sebelumnya kita sudah menjelaskan kenapa bersangkutan, sebab itu satu materi atau satu bab. Kita yang pertama tentang ragam gerak tari, ragam gerak dasar tari. Kita sudah bisa memahaminya, mengidentifikasinya, membandingkannya, memahami jenisnya, mengidentifikasi jenisnya, lalu membandingkan jenis ragamnya, mengidentifikasikan fungsi dalam ragam tersebut, dan memahami simbol ragamnya, dan mengidentifikasikan simbol ragam gerak dasar tari. Pertemuan yang ketiga ini bersangkutan. Jadi kalau kalian paham dari pertemuan awal, pertemuan kedua, maka pertemuan ketiga ini akan lebih mudah kalian memahaminya sampai pertemuan selanjutnya. Karena memang bersangkutan gitu. Ada yang bisa ditanyakan lagi atau Ibu yang mau nanya? Atau Ibu yang bertanya maksudnya? Ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Seperti biasa, setiap pertemuan Ibu akan ngasih tugas. Dan Ibu kasih atau Ibu share ke grup WA agar kalian bisa menjawabnya dan mengumpulkannya dengan waktu yang sudah Ibu tetapkan. Jadi di sini Ibu mau bertanya atau bertanya kepada kalian. Sudah Ibu jelaskan tadi, tapi Ibu ingin bertanya lagi. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan simbol? Ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan simbol? Ada? Ya, Sabirin. Ya. Iya, benar. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Sabirin. Ibu kasih poin untuk Sabirin. Lalu kedua, apakah simbol hanya berupa benda seperti pedang? Coba siapa yang bisa jawab? Iya, Wahyu. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Wahyu. Ibu kasih poin juga untuk Wahyu. Jadi semua sudah paham. Alhamdulillah, Ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah mengerti, yang sudah memperhatikan Ibu menjelaskan dari tadi. Iya, kenapa? Iya, boleh. Iya. Baik, pertanyaannya bagus. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan, yaitu gerak dalam tari mengandung tenaga atau energi yang dikeluarkan dan mencakup ruang dan waktu. Gerak itu merupakan aktivitas
yang dilakukan manusia di dalam kehidupannya. Artinya, manusia dalam mengungkapkan segala perasaannya seperti marah, yang Ibu bilang tadi, terus apa? Kecewa, terus ya benar takut, lalu senang. Nah, benar akan nampak dari perubahan-perubahan yang timbul melalui gerak anggota tubuhnya. Sebenarnya ini sudah belajar di SMP sepertinya. Karena tentang kalau nggak salah keunikan tari tradisional. Kalau nari itu kita harus menggunakan, bukan semua. Kalau kita nari itu harus menggunakan ekspresi wajah dan menggunakan tubuh kita kalau untuk menari. Jadi kita harus bisa mensinkronkan atau memahami lah maksudnya. Seperti kayak pantomim, kayak teater yang tanpa menggunakan kata-kata, itu kan menggunakan ekspresi wajah. Seperti kayak dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu menggunakan tubuh, ekspresi wajah kan? Karena pertunjukan tersebut tidak menggunakan kata-kata dan mengungkapkan perasaannya dengan gerakannya tersebut. Paham sampai situ? Alhamdulillah paham. Jadi Ibu harap kalian memang semua benar-benar paham, benar-benar mengerti, dan Ibu doakan semoga kalian lebih bersemangat lagi, lebih fokus lagi untuk belajarnya, dan tugasnya jangan lupa kalian akan buat kelompok untuk membuat clipping tentang simbol dalam tarian. Ibu akan share, Ibu akan menjelaskan bagaimana tugasnya. Itu tugasnya ada 2, yaitu kelompok dan individu. Jadi Ibu harap kalian bisa bekerja sama. Kalian buat kelompoknya seperti biasa, rumahnya dekat ya dekat, sama-sama. Kalau rumahnya jauh, tolong konfirmasi kepada ketua kelas maupun kepada Ibu juga tidak apa-apa. Dan kalau belum ada yang dapat kelompok, bisa tanya kepada temannya masing-masing. Jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk kedepannya, sehingga diberikan kelancaran untuk melakukan pembelajaran pada minggu depan. Ya, kita tahu pada masa ini pandemi COVID-19 ini telah beredar di daerah kita. Bukan di daerah kita aja, di daerah yang lainnya juga. Jadi Ibu harap kalian bisa mematuhi protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan, maupun kita pergi atau keluar, sama saja, mau keluar ataupun kita sudah berada dalam rumah, kita harus mencuci tangan, selalu memakai masker, dan menjaga jarak, sebab kita tidak tahu gimana keadaan di luar sana, apakah mereka itu sehat apa tidak. Jadi lebih baik kita berwaspada, lebih baik kita patuhi protokol daripada kita terkena dampaknya tersebut. Jadi Ibu harap kalian bisa mematuhi dan bisa bekerja sama dalam kesehatan kita bersama. Jadi cukup sekian
penjelasan Ibu. Kalau misalnya ada suara yang aneh atau suara kecil atau segala macamnya, Ibu mohon maaf. Dan jika suara Ibu kurang jelas, Ibu juga mohon maaf. Ibu sudahi, cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.